Sambil kalian mengisi presensi, saya mau memberitahukan bahwa sekarang saya ingin mencoba untuk memaksimalkan, resource yang ada di Microsoft Teams ya. Jadi di Microsoft Teams kalau kalian buka, di kalkulus kan di atas ada kelas notebook. Seperti yang saya beritahu kemarin, saya menuliskan solusi untuk kuis 1 di kelas notebook. Kalian bisa buka kelas notebook, kemudian di sebelah kirinya ada tanda seperti buku ditumpuk, ditaruh berjajar 3, itu silahkan dipencet. Kemudian semua yang saya share ke kalian itu ada di tab namanya Content Library. Silahkan diklik. Nah, di dalam Content Library ada Using the Content Library. Buka aja section itu, kemudian solusi kuis satunya saya taruh di situ. Kalian bisa klik, kemudian solusinya ada di situ. Ya. Selain menggunakan yang ada di Microsoft Teams, kalian juga bisa kalau pakai Windows atau apapun sebenarnya ya, kalian juga bisa install namanya aplikasi Microsoft OneNote, dan di situ nanti kalian bisa pelajari sendiri ya. Oke, nanti hari ini kita akan belajar tentang vektor dan geometri ruang. Kalau ada kesempatan, nanti mungkin kita akan sedikit membahas jawaban dari kuis ya. Oke, sebelum saya masuk ke materi, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, sekarang saya masuk ke materinya. Hari ini kita belajar tentang vektor dan geometri ruang. Materinya ada yang pertama tentang sistem koordinat 3 dimensi, kemudian tentang vektor, kemudian dot product dan cross product. Dot product atau hasil kali titik dan cross product atau hasil kali silang. Kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang sistem koordinat 3 dimensi. Kalau dilihat di sini saya memberikan contoh berupa gambar suatu kubus dengan koordinat 0, ada, maaf ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya, X 00, titik ini adalah titik 0, ini adalah X, 0,0, yang ini X, 0, Z, yang ini 0,0, Z, kemudian yang ini Y, Z, 0, titik ini adalah X, Y, Z, X, Y, 0, dan 0, Y, 0. Dalam suatu koordinat 3 dimensi ya, setiap titik pada sistem koordinat 3 dimensi, koordinat kartesius kalau di sini ya, di contoh gambar ini, itu cara menuliskannya adalah pakai dalam kurung, kemudian urutan pertama adalah titik di sumbu X-nya, urutan kedua di sumbu Y-nya, besaran di sumbu Y-nya, urutan ketiga adalah di sumbu Z-nya. Nah,
Di dalam sistem koordinat 3 dimensi, kita selalu menggunakan aturan tangan kanan. Artinya apa? Artinya seperti ini ya. Misalkan, eee, sumbu X adalah apa ya, badan tangan mungkin ya, atau punggung atau ya apapun lah. Nah, kemudian kita berputar ke sumbu Y, bagian sumbu Y-nya adalah, ujung jari. Ujung jari selain jempol. Jadi kalau kita pakai tangan kanan, sumbu X adalah, badan atau mungkin punggungnya ya, kemudian ujung jari selain jempol itu, eee, adalah sumbu Y-nya. Nah, kalau kita genggamkan tangan kanan kita dengan jempolnya mengarah ke atas, ini dia akan membentuk, sesuatu yang berputar seperti ini, berputar mulai dari badan tangan sampai ujung jari selain jempol, dan jempolnya ke arah atas, yaitu sumbu Z, ini jempolnya. Dan ini, aturan tangan kanan ini ngelihatnya semuanya sumbu X, Y, dan Z yang positif ya. Nah, kalau kita lihat pada bidang, kalau kita me kalau saya nanti menyebutkan bidang, bidang itu, apa ya, bidang itu sesuatu yang mengiris yang ada di dalam, ruang 3 dimensi, yang melalui paling tidak 3 titik. Contoh bidang XY, bidang XY ini paling enggak melalui 1,000, kemudian, 1 titik di sumbu X dan 1 titik di sumbu Y, dan untuk sumbu Z-nya selalu sama dengan 0. Kemudian ini bidang XZ, dia berdiri, horizontal, tapi, hanya melalui sumbu X dan sumbu Y saja, maaf, sumbu X dan sumbu Z saja, sumbu Y-nya tidak ada. Kemudian bidang YZ, kurang lebih sama ya. Nah, kumpulan semua titik-titik yang ada, yang apa namanya, yang bisa dilalui oleh satu, apa namanya, satu mungkin kalau kita punya kertas gitu ya, kita punya kumpulan titik-titik, kertasnya kita lewatin gitu. Nah, kertasnya ini kita sebut sebagai bidang. Kira-kira kalau misalkan kita punya persamaan atau pertaksamaan ya, di dalam suatu, kasus matematika, kita bisa menginterpretasikannya secara geometri di dalam ruang dimensi 3. Contohnya seperti ini. Contohnya kalau kita punya pertidaksamaan Z lebih dari sama dengan 0. Nah, ini artinya adalah suatu ruang ya, yang disebut dengan, kalau bahasa Inggris itu disebut dengan half space, ruang setengah ya, yang memuat semua titik yang berada di atas bidang XY. Maksudnya apa? Maksudnya, eee, kita tadi punya bidang XY nih ya, kita punya bidang XY. Nah, bidang XY ini kita tarik ke atas membentuk sebuah ruang. Jadi bidang XY punya lapisan banyak ke atas dan lapisan itu padat ya. Dan untuk apa namanya, bagian bawahnya itu kosong, yang terisi hanya bagian bidang XY ke atas, ke bagian Z positif. Jadi kalau kita punya Z lebih dari sama dengan 0 artinya apa? Semua nilai X dan semua nilai Y
dan Z-nya hanya yang lebih dari sama dengan 0. Kalau kita tulis pakai titik, kira-kira seperti ini. Kalau kita tulis pakai titik, kira-kira kita punya X, Y, dan Z lebih dari sama dengan 0. X-nya bebas, Y-nya bebas, Z-nya saja yang lebih dari 0. Kemudian kita punya yang kedua adalah X sama dengan min 3. X sama dengan min 3, kalau di dalam ruang dimensi 3 itu artinya bidang yang sejajar dengan bidang XY, tapi kita geser sehingga dia melalui titik X sama dengan min 3. Kalau kita tulis dalam titik, itu di sini X-nya selalu sama dengan min 3, kemudian Y-nya bebas, dan Z-nya bebas. Kemudian ada contoh lagi, yang ketiga, kita punya Z sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau yang ketiga, kalau saya gambarkan, itu Z sama dengan 0 berarti kan dia bidang XY saja. Ya. Berarti saya bisa gambarkan hanya koordinat kartesius 2 dimensi, yang ke kanan X, yang ke atas Y, ya. Dan X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 0 berarti bagian yang sini. Ini X kurang dari sama dengan 0. X kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita punya Y lebih dari sama dengan 0, berarti yang ini. Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat, ya, yang beririsan hanya bagian yang sini saja, bagian yang kiri atas. Yang beririsan hanya yang kiri atas. Nah, ini adalah kuadran yang kedua pada bidang XY. Jadi kalau ada sistemnya Z sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0, maka itu pasti kuadran kedua pada bidang XY saja. Kemudian ada lagi, misalkan Y sama dengan min 2 dan Z sama dengan 2. Kalau kita tulis ya, pakai persamaan titik, itu kurang lebih pakai notasinya titik, itu kita punya X-nya bebas, kemudian Y-nya min 2, dan Z-nya 2. Nah, ini karena yang berubah hanya X-nya, maka dia bisa dilihat sebagai suatu garis. Dia adalah garis yang sejajar dengan sumbu X dan setidaknya melalui titik 0, min 2, 2. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang jarak antar dua titik, ada pertanyaan? Mungkin untuk membayangkannya itu masih kesulitan ya, tapi nggak apa-apa. Oke, sekarang misalkan kita punya dua titik. Yang pertama, cara menuliskannya seperti ini ya. Misalkan titik P1
koordinatnya adalah X1, Y1, Z1, dan P2 koordinatnya adalah X2, Y2, Z2 dalam suatu ruang 3 dimensi. Maka jarak antara P1 dan P2 kita menyimbolkannya dengan tanda ini ya, mutlak, kemudian dalamnya adalah P1 P2. Sebagai tambahan informasi, P1 P2 ini bisa dipakai sebagai notasi garis ya. Jadi garis yang mulai dari P1 berakhir di P2. Nah, kalau kita kasih tanda mutlak, ini artinya panjang dari garis itu. Panjang dari garis itu, untuk hal ini kebetulan adalah jarak antara kedua titik di ujung-ujungnya. Cara menghitungnya adalah seperti ini. Akar dari 2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat tambah Z2 min Z1 kuadrat. Contohnya seperti ini. Kita punya jarak antara P1. Nah, kita mau menghitung jarak antara P1 dengan koordinat 2, 1, 5 dan P2 dengan koordinat min 2, 3, 0. Menghitungnya adalah kita hitung sesuai dengan rumus yang di atas ini ya. Akar dari min 2 kurang 2 kuadrat ditambah 3 kurang 1 kuadrat tambah 0 kurang 5 kuadrat, yaitu akar 45, nilainya kurang lebih 6,708. Untuk jarak masih mudah ya, ini sebenarnya mengulang materi SMA sedikit ya. Kemudian di SMA mungkin kita sudah mengenal yang namanya persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran pada sistem koordinat 2 dimensi dengan radius R kecil dan pusat di X kecil 0 dan Y kecil 0 adalah seperti ini. Ya. Sama seperti itu, ya. Kalau kita mau menuliskan persamaan bola dalam sistem koordinat 3 dimensi dengan radius atau jari-jari R besar dan pusat di kapital X 0, kapital Y 0, dan kapital Z 0, itu kurang lebih persamaannya sama dengan persamaan lingkaran di koordinat 2 dimensi, hanya kita menambahkan bagian yang Z min Z0 kuadrat. Contohnya, kalau misalkan kita diminta untuk mencari titik pusat dan radius dari bola dengan persamaan ini. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 3X min 4Z plus 1 sama dengan 0. Cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya adalah, kalau dilihat di sini ya, semuanya kita punya kuadrat. Cara menghitungnya, kalau di SMA mungkin kalian mengenal namanya melengkapi kuadrat. Ini adalah proses kita melengkapi kuadrat. Kalau dijabarkan kurang lebih seperti ini. Kita punya X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 3X plus 4Z plus 1 sama dengan 0. Kita kumpulkan dulu nih, yang X sama X ya. Kita punya X kuadrat plus 3X, kemudian tambah yang Y sekarang, yang Y hanya Y kuadrat saja, tambah Z sekarang. Z kuadrat tambah 4Z. Nah, konstan ini kita pindah ke ruas kanan. Jadi sama dengan min 1. Nah, sekarang kita mau melengkapi nih. X kuadrat plus 3X supaya jadi bentuk kuadrat seperti ini.
Kalau Y kuadrat ini sudah lengkap ya, karena tidak ada tambahannya lagi. Pak, Nah. maaf Pak. Ya? Itu di contoh Bapak min 4Z Pak. Oh iya, min 4Z. Terima kasih. Terima kasih sudah diingatkan ya. Oke. X kuadrat plus 3X supaya kuadratnya lengkap, caranya gimana? Supaya kuadratnya lengkap, kira-kira gimana caranya? Oke, kita tahu bahwa kalau kita punya A tambah B kuadrat itu adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat ya. Di sini kita punya X kuadrat. Misalkan berarti kalau gitu kita misalkan A-nya adalah X. Dan kita punya 3X. Berarti kita punya 2 kali A kali B adalah 3X. Berarti 2X kali B sama dengan 3X. Berarti B-nya adalah 3/2. Maka untuk melengkapi kuadratnya, kuadrat dari X kuadrat plus 3X ya, untuk melengkapi kuadrat dari X kuadrat plus 3X, kita membutuhkan 3/2 kuadrat. Berarti kita punya sekarang X kuadrat plus 3X plus 3/2 kuadrat. Saya tulis lagi. Ini kemudian kita punya plus Y kuadrat. Y kuadrat ini B-nya 0 ya, karena dia tidak ada apa-apa. Kemudian plus Z kuadrat min 4Z. Kita nggak tahu ini harus ditambah berapa. Kemudian sama dengan min 1. Nah, karena tadi kita sudah menambahkan 3/2 kuadrat, maka di sebelah kanan kita harus juga menambahkan 3/2 kuadrat. Nah, kemudian kira-kira untuk Z kuadrat min 4Z supaya kuadratnya lengkap, kita harus tambahkan apa? Min 2 kuadrat Pak. Ini harus ditambahkan dengan min 2 kuadrat. Sehingga di sebelah kanannya sama dengan, kita juga harus menambahkan min 2 kuadrat. Sampai sini ada pertanyaan? Ketika kuadratnya sudah lengkap ya, kita bisa langsung tuliskan dalam bentuk X tambah 3/2 kuadrat, kemudian ini tambah Y kuadrat,
tambah Z min 2 dikuadratkan sama dengan kemudian yang sebelah kanan ya. Min 1 plus 3/2 kuadrat plus min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat ini 4. 4 kurang 1, 3. 3 tambah 9/4. Itu berarti berapa? 12 tambah 9, 21/4. Melengkapi kuadratnya bisa ya, masih gampang ya. Nah, kita sudah punya ini nih, persamaan ini. Kalau kita mau mencari titik pusat dan radiusnya, maka setelah kita hitung tadi ya, kan kita punya persamaan ini. Dan 21/4 ini saya ingin tuliskan dalam bentuk suatu bilangan kuadrat, maka dia pasti akar 21/2 kuadrat. Pertanyaannya, mengapa saya hanya mengambil yang tanda positif saja? Kalau saya ambil akar kan bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Mengapa ini hanya diambil positifnya saja? Karena radius itu tidak pernah negatif ya. Radius atau jari-jari itu selalu positif. Maka sekarang dari sini kita tahu bahwa jari-jarinya adalah akar 21/2 dan titik pusatnya adalah min 3/2, 0, 2. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, maaf mau tanya. Ya, silakan. Tadi kan kita carinya X min X0 kuadrat ya, Pak. Terus kenapa tadi pas di atas jadi A plus B kuadrat gitu, Pak? Oh, itu saya hanya ingin memberikan ilustrasi bagaimana caranya melengkapi kuadrat. Berarti nanti pas di akhirnya titik pusatnya tinggal kita sesuaiin gitu ya, Pak? Iya. Jadi di sini oke. Tadi kan ilustrasinya saya pakai A plus B kuadrat. Kamu boleh juga langsung pakai ini, misalkan X min X0 kuadrat itu kalau dijabarkan bentuknya seperti apa? Misalkan X min X0 kuadrat. X min X0 kuadrat. Ini kalau dibuka adalah X kuadrat min 2X kali X0 plus X0 kuadrat. Nah, ini yang perlu dicari kan berarti X0-nya berapa. Atau yang kedua, Y min Y0 kuadrat. Berarti Y kuadrat min 2Y Y0 plus Y0 kuadrat. Ini sama saja kalau misalkan saya tuliskan dengan A plus B kuadrat. Ini kan A kuadrat tambah 2 kali A kali B tambah B kuadrat. Dalam hal ini, si A-nya, misalkan A-nya ini bisa X, kalau A-nya X berarti B-nya adalah min 0. Atau kalau kita pilih A-nya itu Y, maka B-nya adalah min Y0, dan seterusnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pada intinya kalian kalau ada pertanyaan seperti ini, dikasih persamaan bola seperti ini, diminta untuk mencari radius dan pusatnya, maka kalian harus ubah menjadi bentuk seperti ini dulu. Nanti kalau kalian sudah terbiasa, tidak harus sebenarnya mengubah bentuk seperti ini, tapi untuk awal-awal saran saya adalah mengubah untuk menjadi bentuk seperti ini terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita ambil contoh. Contoh di sistem koordinat 3 dimensi. Tuliskan deskripsi geometri dari pasangan persamaan berikut.
X kuadrat plus Y kuadrat plus Z plus 3 dikuadratkan sama dengan 25 dan Z sama dengan 0. Bagian yang ini, yang X kuadrat plus Y kuadrat plus Z plus 3 dikuadratkan sama dengan 25, ini persamaan apa? Persamaan bola, Pak. Persamaan bola ya. Dengan titik pusat di 0,0, min 3. Dan jari-jari atau radius 5. Nah, tapi ada yang kedua, yaitu Z sama dengan 0. Dan ini mereka satu pasang ya. Berarti arti dari deskripsi geometri ini adalah semua titik pada kulit bola. Ini saya harus tambahkan ya. Permukaan jadi kira-kira deskripsi geometrinya adalah semua titik pada permukaan bola dengan pusat di 0, 0, min 3 dan radius 5 yang beririsan dengan bidang XY. Ya. Tadi kita sudah bahas kalau Z sama dengan 0 itu deskripsi geometrinya adalah bidang XY. Nah, kalau kita punya sistem persamaan ini, ya, ini persamaan bola dan suatu persamaan bidang, maka deskripsi geometrinya itu adalah mereka harus beririsan. Nah, selain cara mendeskripsikan yang atas ini, kita bisa langsung memasukkan nilai Z sama dengan 0 ke persamaan bola. Ketika kita masukkan nilai Z sama dengan 0 ke persamaan bola ini, yang kita punya adalah suatu lingkaran dengan persamaan seperti ini, berarti lingkaran dengan pusat di 0,0 dan radius atau jari-jari 4. Ini juga bisa jadi deskripsi geometrinya. Mengapa bisa seperti itu? Kita bisa langsung masukkan saja. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z-nya 0 berarti 0 plus 3 kuadrat sama dengan 25. Maka kita punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 dikurang 3 kuadrat, kurang 9, sama dengan 16. Maka kita punya persamaan lingkaran seperti ini, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Berarti pasangan ini, pasangan persamaan bola dan Z sama dengan 0 ini, itu sama dengan persamaan lingkaran yang di bawah ini. Mereka sama, sehingga kita juga bisa menuliskan deskripsi geometrinya sebagai semua titik pada lingkaran dengan pusat di 0,0 dan radius atau jari-jari 4 pada bidang XY. Mengapa harus dituliskan pada bidang XY? Karena Z-nya sama dengan 0. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke setelahnya? Pak mau nanya tadi yang bagian atas itu yang beririsan dengan bidang XY kenapa ya? Beririsan dengan bidang XY karena kita punya Z sama dengan 0.
deskripsi geometri dari Z sama dengan 0 itu artinya dia ini bidang XY. Kan kalau Z sama dengan 0 kalau kita punya kumpulan titik, dia titiknya bentuknya pasti X, Y, 0 ya. Nah, Z-nya selalu 0, X sama Y-nya bisa terserah. Sedangkan yang sebelah kiri, ini persamaan bola pada ruang dimensi 3 ya. Nah, kemudian di sini kita punya kata dan. Dan ini artinya beririsan. Apakah terjawab atau masih bingung? Terjawab, Pak. Oke, yang lain ada yang mau bertanya lagi sebelum saya contoh ke contoh setelahnya? Pak, mau nanya lagi, itu memang selalu pakai dan atau bisa pakai kata atau? Pada umumnya pasti dan ya, karena biasanya tidak ditulis malah. Persamaan bolanya, koma, Z sama dengan 0. Itu artinya dan, pasti beririsan. Pada umumnya selalu seperti itu. Karena kalau atau itu kan gabungan. Berarti dua-duanya bisa salah satu dipenuhi saja gitu. Cuman untuk soal kalkulus di sistem koordinat dimensi 3 itu pada umumnya pakai dan. Kalau ada cuman X kuadrat plus Y kuadrat plus Z plus 3 kuadrat sama dengan 25, Z sama dengan 0, itu artinya pakai dan. Artinya dia beririsan ya. Sekarang saya ke contoh setelahnya. Contoh setelahnya adalah kita diminta untuk menghitung jarak antara P1 dengan titik 1,1,1 dan P2 dengan titik 3,3,0. Kalau ini cara menghitungnya gampang ya. Sudah ada rumusnya tadi, kita hitung ternyata jaraknya adalah 3. Nah, kemudian tadi kita sudah belajar tentang bagaimana representasi titik atau sistem persamaan atau sistem pertidaksamaan atau gabungannya di dalam koordinat dimensi 3. Sekarang kita ingin merepresentasikan mereka, kita ingin belajar tentang yang namanya vektor. Apa itu vektor? Kalau kalian masih ingat kalau nggak salah, kalau di SMA itu di fisika ya, kita belajar tentang vektor. Secara definisi, vektor itu adalah suatu segmen garis yang punya arah. Jadi harus ada arahnya ya. Vektor itu harus ada arahnya. Dengan notasi misalkan A, B, ya, titik A, titik B, dan panah. Panah ke kanan ini artinya vektor yang punya titik awal di titik A dan titik akhir atau titik tujuan di titik B. Jadi dari A menuju B, dia vektornya. Vektornya cara penulisannya notasinya seperti ini. Untuk menghitung panjang dari vektornya seperti apa? Sama seperti tadi ya. Panjang dari vektornya kita cukup dengan memberikan tanda seperti nilai mutlak ini ya. Notasinya seperti ini, cara menghitung panjang vektornya. Rumusnya sama seperti cara menghitung jarak antar dua titik yang di atas tadi. Nah, yang ketiga, kalau kita punya dua vektor, misalkan AB dengan tanda panah, kemudian ada vektor lain CD dengan tanda panah dari C ke D. Mereka, vektor AB dan vektor CD itu dikatakan sama kalau mereka punya panjang dan arah yang sama. Apa itu arah dari vektor? Nanti. Sebelum ke situ, ada catatan di sini. Notasi vektor itu kita bisa menggunakan yang pertama dengan sesuai yang ditulis di definisi ya. Dua titik dengan panah ke kanan di atasnya. Sebenarnya panahnya tidak harus ke kanan ya, bisa ke kiri juga, tapi artinya nanti berbeda.
Contohnya seperti ini, atau menggunakan huruf kecil dengan tanda panah ke kanan di atasnya. Ini juga notasi vektor yang biasa digunakan. Kemudian sebenarnya tidak harus huruf kecil ya. Ini bisa huruf berkapital juga. Saya hapus saja. Menggunakan huruf yang ditebalkan itu juga notasi vektor. Seperti ini. U tebal dan V tebal. Ini artinya vektor. Dan nanti untuk slide-slide ke depannya kita akan lebih banyak menggunakan notasi yang pertama ya, 2 titik dengan arah panah atau dengan yang ketiga yang ditebalkan ini. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Nah, untuk vektor kita punya beberapa definisi, yaitu yang pertama bentuk komponen. Bentuk komponen itu seperti apa? Ini cara menuliskan vektornya. Kalau misalkan dalam vektor 2 dimensi kita punya vektor V yang titik awalnya adalah 0,0 dan titik akhir V1, V2. Maka bentuk komponennya adalah sebenarnya ini hanya cara penulisan saja, mirip dengan cara penulisan apa namanya titik, tapi kita menggunakan kurung siku, ya. Seperti ini. Ya. Sama seperti itu untuk di 3 dimensi, tinggal tambahkan komponen ketiga yaitu V3. Harusnya ini V1 kurang 0, V2 kurang 0. Tapi kan karena kurang 0 tidak ada masalah ya. Untuk 3 dimensi juga V1 kurang 0, V2 kurang 0, V3 kurang 0. Panjangnya sama seperti cara menghitung panjang jarak antar 2 titik ya. Ukuran panjang atau biasa disebut sebagai magnitud dari suatu vektor V ya, yang punya titik awal di P dan titik akhir di Q adalah bilangan tak negatif. Dia selalu tak negatif ya, 0 atau positif. Yang diberikan oleh formula seperti ini ya. Kalau diperhatikan di formula ini, di rumus ini, yang paling kanan itu rumus dari jarak antar 2 titik yang tadi kita sudah pelajari. Mudah-mudahan setelah ini contoh. Contoh, kita diminta untuk mencari bentuk komponen dan panjang dari vektor dengan titik awal di min 3,4,1 dan titik akhir di min 5,2,2. Misalkan kita mau menuliskannya dengan vektor V ya. Untuk mencari bentuk komponennya, kita perlu menghitung komponen yang pertama yaitu V1 atau X2 min X1 nilainya adalah min 2, V2 atau Y2 min Y1 nilainya adalah min 2 karena 2 dikurang 4 ya. Kemudian V3 atau Z2 kurang Z1 nilainya 1. Maka bentuk komponennya adalah seperti ini. Kita bisa tulis juga PI sama dengan bentuk komponen ini ya. Untuk menghitung panjangnya gimana? Nah, karena kita sudah punya bentuk komponennya, menghitung panjangnya lebih mudah. Kita langsung akar dari kuadrat jumlah dari kuadrat setiap anggota komponennya ya. Itu akar dari min 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, yaitu akar 9 berarti 3. Mengapa kita ambil plus 3 saja? Karena panjang itu tidak boleh negatif. Ya. Kalau nggak salah setelah ini masih ada. Sebelum masuk ke bagian setelahnya, ada pertanyaan?
masih mudah ya. Nah, kita punya, selain itu, kita punya operasi aljabar pada vektor. Operasi aljabar pada vektor yang bisa kita lakukan ada dua. Yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua adalah perkalian dengan suatu skalar. Penjumlahan seperti apa? Kalau penjumlahan, kita jumlahkan setiap komponennya. Kalau perkalian dengan suatu skalar, maka setiap komponennya kita kalikan dengan skalar tersebut. Ya. Bagaimana kalau pengurangan, misalkan tandanya jadi U min V, ya sudah tinggal tanda plusnya diganti minus saja. Contohnya seperti ini, misalkan kita punya U-nya min 131 dan V-nya 470. Kita diminta untuk menghitung yang pertama 2U plus 3V, yang kedua U min V, yang ketiga panjang dari setengah U. Yang pertama, kita mau menghitung 2U ditambah 3V, maka kita mengalikan 2 dengan U, yaitu min 131, dan 3 dengan V, 470. Nah, karena di sini kita punya perkalian dengan skalar, maka setiap komponennya U kita kalikan 2, dan setiap komponennya V kita kalikan 3. Jadi dari yang 2 kali min 131, itu menjadi min 2, 62. Dan 3 kali 470 menjadi 12, 210. Kemudian kita jumlahkan dua vektor ini, maka setiap komponennya kita jumlahkan. Min 2 plus 12, ya. Min 2 plus 12, 6 plus 21, dan 2 plus 0. Jawabannya seperti ini. Kemudian yang kedua, kita menghitung U min V. U min V seperti apa? Ya, kita tinggal mengurangkan setiap komponennya. Min 1 kurang 4, 3 kurang 7, 1 kurang 0. Berarti min 5, min 4, 1. Untuk menghitung panjang dari setengah U, gimana? Kita hitung panjang dari setengah kali U. Kita masukkan masing-masing ya. Masing-masing komponen dari U dikalikan setengah dulu. Min setengah, 3/2, setengah. Baru setelah itu kita hitung panjangnya. Akar dari min setengah kuadrat tambah 3/2 kuadrat tambah setengah kuadrat, yaitu setengah akar 11. Ada pertanyaan sampai sini? Sejauh ini vektor masih mudah ya? Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya di deret, barisan, limit gitu ya. Vektor itu juga punya sifat-sifat operasinya. Misal kita punya U, V, dan W. Vektor A dan B adalah skalar, maka semua pernyataan ini, 9 pernyataan ini benar ya. U tambah V sama dengan V tambah U, dan seterusnya. Jadi kalian bisa pelajari sendiri ya. Yang penting sekarang adalah kita perlu tahu tentang apa itu yang namanya vektor satuan, atau bahasa Inggrisnya unit vector. Vektor satuan adalah simpelnya vektor yang punya panjang 1. Vektor V yang panjangnya 1. Vektornya tidak harus V ya, vektor apapun yang panjangnya 1 itu mereka disebut sebagai vektor satuan. Nah, ada beberapa notasi standar untuk vektor satuan pada ruang dimensi 3, yaitu vektor I, komponennya adalah 1, 0, 0, vektor J itu 0, 1, 0, vektor K 0, 0, 1. Kalau diperhatikan panjang dari I 1, panjang dari J 1, panjang dari K 1 ya. Ini I adalah vektor yang punya arah ke sumbu X positif. J vektor yang punya arah ke sumbu Y positif, dan K adalah vektor yang punya arah ke sumbu Z positif. Nah, catatannya adalah tadi kita sudah belajar tentang bentuk komponen dari vektor ya. V
V sama dengan kurung siku V1, V2, V3. Nah, vektor V ini kita juga bisa tuliskan dalam bentuk kombinasi linear dari vektor satuan standarnya. Seperti ini. V1 vektor I tambah V2 vektor J tambah V3 vektor K. Sesuai dengan sifat yang tadi kita sudah pelajari. Mengapa kita bisa menuliskan seperti itu? Karena seperti ini. V1, V2, V3 ini kita bisa tuliskan sebagai vektor yang komponennya 0 selain V1 ditambah vektor yang komponennya 0 selain V2 dan vektor yang komponennya 0 selain V3. Dan ini V1, V2, V3 masing-masing adalah skalar sehingga kita bisa keluarkan aturan perkalian dengan skalar ya, seperti ini. Dan kita punya V1 kali 100, V2 kali 010, V3 kali 001. 100 adalah vektor I, 010 adalah vektor J, dan 001 adalah vektor K. Tambahan catatan lagi ya, misalkan kita punya suatu vektor U yang tidak 0. 0 ditebalkan ini artinya vektor 0 ya. 0 tebal itu artinya adalah vektor 0 yang bisa kita tuliskan seperti ini. 0 tebal itu sama dengan vektor 0. Kalau ditulis dalam bentuk komponen adalah 0,0,0. Nah, kalau kita punya vektor U yang panjangnya yang dia tidak sama dengan vektor 0, pasti panjangnya juga tidak 0. Sehingga kita punya panjang dari vektor U dibagi panjangnya sendiri itu pasti 1. Nah, kalau kita lihat ya di sini vektor U dibagi panjangnya kan panjangnya menjadi 1. Nah, ini disebut sebagai vektor satuan. U dibagi panjang U adalah vektor satuan yang punya arah sama dengan U. Arahnya sama. Nah, secara umum kita sebut vektor satuan U dibagi panjang U ini disebut sebagai arah dari vektor U. Sebelum ke contoh ada pertanyaan? Pak, saya boleh izin bertanya, Pak? Silakan. Untuk lambang vektor satuan ini bisa pakai V topi nggak sih, Pak? Misalnya kalau vektornya lambangnya V bisa pakai V topi nggak sih, Pak? Vektor satuan atau vektor aja? Vektor satuan, Pak. Vektor satuan. Di kalkulus ini kita tidak memakai notasi itu. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Karena sebenarnya vektor satuan itu bisa kita lambangkan dengan apapun. Ya. Saya lupa di SMA bisa pakai itu atau tidak, tapi di kalkulus ini kita tidak memakai notasi itu. Ya. Oke, sekarang kita ke contoh ya. Contoh, misalkan kita punya vektor V, dituliskan 3I min 4J, adalah suatu vektor kecepatan. Kalau di fisika, kalau masih ingat ya, fisika SMA ya, kecepatan itu dinotasikan sebagai vektor, karena kecepatan itu laju yang berarah. Ini saya tulis ya. Kecepatan adalah laju yang berarah. Misalkan kita punya V itu vektor kecepatan, ya. Kita ingin menuliskan vektor V ini ke dalam bentuk perkalian antara besaran lajunya, laju atau speed, dan arah, direction. Ya. Jadi
di dalam bahasa Indonesia ini kita memang agak kesulitan terkadang ya mengartikannya ya. Velocity dan speed, kalau dalam bahasa Inggris itu mereka punya makna yang berbeda. Velocity itu pasti punya arah, tapi kalau speed itu hanya besarannya saja, tidak punya arahnya. Sehingga terkadang di fisika kita mengenalnya dengan kalau velocity itu kecepatan, speed itu laju. Dan laju dan kecepatan yang dimaksud ini berbeda ya. Contohnya seperti ini. Besaran laju dari vektor V adalah panjang dari vektor itu. Ya. Berarti kita hitung panjangnya karena kita punya 3 dan min 4, ini kan trigonometri biasa ya. Kita tahu 3 dan 4 itu pasangannya pasti 5. Ya. Kemudian arahnya adalah kita tulis sebagai vektor V dibagi panjangnya. Berarti vektor V dibagi 5. Yaitu 3/5i min 4/5j. Ini adalah vektor arahnya dari V. Maka kalau kita ingin menuliskan vektor V sebagai perkalian antara laju dan arahnya, kita tuliskan seperti ini. 5 kali 3/5i min 4/5j. Di mana 5 adalah lajunya, yang 3/5i min 4/5j adalah arahnya. Atau rumusnya bisa dilihat bahwa rumusnya adalah panjang dari V dikalikan dengan vektor satuannya V dibagi panjang V. Mengapa boleh? Karena V-nya kan tidak 0. Kalau tidak 0 kan ini panjang dari V tidak 0, berarti bisa dicoret, pasti balik ke V lagi. Contohnya masih mudah ya. Ada contoh lagi nih. Kita ingin diminta untuk menuliskan sebuah vektor dalam bentuk P1i plus P2j plus P3k. Pakai notasi satuan ini. Maka kita punya vektor AB dengan titik awal A itu min 7 min 81 dan B min 10 81. Cara menuliskan ke notasi IJK-nya adalah seperti ini. Min 10 kurang min 7 berarti min 10 tambah 7. Kemudian untuk J-nya adalah 8 kurang min 8 berarti 8 tambah 8. Dan untuk K-nya adalah 1 kurang 1. Berarti kita punya AB adalah min 3i plus 16j. Nanti bisa di ini sendiri ya, masih mudah contohnya ya. Kemudian contoh lagi untuk yang ini kita mau menuliskan vektor ini 1/6i min 1/6j min 1/6k dituliskan dalam bentuk perkalian panjang dan arahnya. Sama seperti tadi, kita hitung panjangnya dulu berapa, ternyata panjangnya 1/2 dan arahnya berapa? Arahnya bagaimana? Arahnya adalah vektornya dibagi panjang, yaitu 1/3i min 1/3j min 1/3k. Maka kalau kita mau tuliskan dalam bentuk perkalian panjang dan arah, bentuknya seperti ini. 1/2 kalikan dengan arahnya. Sebelum ternyata masih ada satu contoh lagi. Saya lupa menyiapkan berapa contoh di sini. Contoh yang selanjutnya adalah kita punya dua titik nih, P1 dan P2. Kita diminta untuk menentukan arah dari vektor P1 P2 dan titik tengah M dari segmen garis P1 P2. Ini tadi saya sudah singgung ketika kita menghitung panjang dari jarak antar dua titik. Notasinya adalah P1 P2 dimutlakan. Nah, kalau nggak ada tanda mutlaknya itu notasi segmen garis. Karena dia tidak berarah, maka dia bukan vektor. Kalau yang bedanya, yang sebelah sini ada arahnya. Ya. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Kita diminta untuk menentukan arah. Berarti untuk menentukan arah, yang pertama adalah kita tulis dulu vektornya. Di sini saya pilih menggunakan notasi komponen. Ternyata vektornya adalah min 1, min 1, min 1. Panjangnya adalah akar 3, sehingga arahnya adalah
min 1 per akar 3, min 1 per akar 3, min 1 per akar 3. Arahnya kita sudah dapat. Nah, untuk cari titik tengah dari segmen garis ini, titik tengah, kalau cari titik tengah karena titik ya, titik itu notasinya kita tidak pakai kurung siku, tapi kurung biasa. Nah, kalau cari titik tengah maka X1 plus Y1 dibagi 2, X2 plus Y2 dibagi 2, dan X1 plus Y1 bagi 2, kemudian X2 plus Y2 dibagi 2, kemudian Z1 plus Z2 dibagi 2. Maaf kalau kebalik-balik ya. Kita punya 3 plus 2 dibagi 2 adalah 5 per 2, 4 plus 3 dibagi 2 adalah 7 per 2, dan 5 plus 4 bagi 2, 9 per 2. Kalau kita perhatikan ini nilainya adalah kira-kira 2,5. Saya pakai titik aja biar nggak bingung ya. Kemudian 3,5, kemudian 4,5. Kalau diperhatikan 2,5 ini pas nilai di antara 2 dan 3. 3,5 adalah nilai di antara 3 dan 4, dan 4,5 nilai di antara 4 dan 5. Sebelum ke materi setelahnya, ada contoh tambahan. Kita balik nih pertanyaannya sekarang. Kita punya vektornya dan kita punya titik akhirnya, titik B. Kita diminta untuk menentukan titik awalnya, yaitu titik A. Gimana caranya? Kita tahu bahwa vektor AB ini bentuknya, cara menuliskannya seperti ini. B1 min A1 I plus B2 min A2I plus B3 min A3K. Maka kita tahu B1 min A1 adalah 1. B2 min A2 adalah 4. B3 min A3 adalah min 2. Sehingga karena kita pengen tahu titik A-nya, A1, A2, A3, A1 kita pindahkan ke kanan, satunya saya pindahkan ke kiri. Berarti saya punya A1 sama dengan B1 min 1. A2 sama dengan B2 min 4. A3 sama dengan B3 plus 2. Maka titik A-nya adalah 4,3 min 3,5. Sebelum saya masuk ke perkalian titik, ada pertanyaan? Ini hanya refreshing materi SMA ya, jadi nggak terlalu sulit harusnya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang dot product atau hasil kali titik. Ilustrasinya seperti ini. Maaf, gambarnya agak rusak jadinya ya, karena saya masukkan ke sini. Kita mau menghitung sudut, kita punya sudut antar vektor U dan vektor V, ya. Yaitu sudutnya sudut theta. Nah, sudut antara vektor U dan vektor V itu dibentuk dengan meletakkan titik awal dari U dan V itu pada titik yang sama di sini. Nah, kemudian sudutnya selalu antara rentang 0 sampai pi radian. Atau kalau dalam derajat itu 0 sampai 180 derajat. Tidak mungkin lebih. Karena kalimatnya adalah sudut antara dua vektor. Jadi yang terkecil.
bukan yang ditanya bukan sudut luar tapi sudut dalamnya. Maka dari itu selangnya selalu di antara 0 sampai pi. Nah, kalau misalkan theta itu 0, berarti U dan V itu punya arah yang sama. Kalau theta sama dengan 0, maka U dan V ini kan berhimpitan ya, sama-sama ke sana. Kalau theta sama dengan 0, dia mempunyai arah yang sama. Kalau theta sama dengan pi, maka mereka punya arah yang berlawanan dalam satu segmen garis yang sama. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Kalau kita punya theta sama dengan 0, maka kita punya garis ya. Dan misalkan ini vektor V, ini vektor V, kemudian yang satunya vektor U. Vektor U. Kalau dilihat ini sudutnya 0. Sekarang kalau misalkan tetanya sama dengan pi, theta sama dengan pi, maka kita punya misalkan P-nya lagi ke sana lagi, ya. Ini P, U-nya adalah yang berlawanan. Ini U. Ilustrasinya kurang lebih seperti itu ya. Nah, karena arah ini adalah vektor satuan, maka saya bisa menuliskan seperti ini. Ya. Kalau tetanya 0, maka U per panjang U sama dengan P per panjang P. Kalau tetanya sama dengan pi, maka arahnya berlawanan. U per panjang U sama dengan min P per panjang P. Catatan selanjutnya, ya, berdasarkan gambar ini, ilustrasinya masih sama, berlaku aturan kosinus. Misalkan di sini vektor W adalah harusnya bukan U plus P. Salah. Vektor W ini dia adalah U min P. U min P karena vektor U adalah vektor V ditambah vektor W. Kita punya vektor U. Berarti vektor W adalah vektor U dikurang vektor P. Nah, berdasarkan gambar ini berlaku aturan kosinus, ya, yaitu panjang W kuadrat, jadi panjangnya ini, panjang yang merah, itu sama dengan panjang yang merah kuadrat sama dengan panjang yang biru kuadrat tambah panjang yang hitam kuadrat dikurangi 2 kali panjang biru kali panjang hitam kali kosinus sudut tetanya. Ini harusnya di SMA juga sudah dipelajari ya. Sehingga karena aturan kosinus itu berlaku ya. Kalau kita hitung ya, panjang U adalah U1 kuadrat panjang U kuadrat adalah U1 kuadrat plus U2 kuadrat plus U3 kuadrat. Dan panjang P kuadrat adalah P1 kuadrat plus P2 kuadrat plus P3 kuadrat. Ini slide bawah lagi.
Maaf, ini seharusnya ada kuadratnya. Sehingga panjang W kuadrat adalah panjang U min V kuadrat, itu kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. U kuadrat plus V kuadrat dikurang 2 kali U1V1 plus U2V2 plus U3V3. Nanti kalian bisa coba jabarkan sendiri ya. Dan sekarang kalian percayalah bahwa bentuk ini benar. Karena kita punya bentuk ini, saya mau memindahkan yang ini 2 kali U1V1 dan seterusnya itu ke ruas kirinya sama dengan, dan panjang W kuadrat itu ke ruas kanannya sama dengan. Sehingga kita punya U kuadrat tambah V kuadrat min V kuadrat adalah 2 kali U1V1, U2V2, U3V3. Kalau kita tuliskan lagi ke ke aturan kosinus ya, yang ini, maka kita punya kosinus theta adalah rumusnya seperti itu. Sehingga kalau kita mau menghitung sudutnya, kita tinggal cari arc cos dari U1V1 plus U2V2 plus U3V3 dibagi panjang U kali panjang V. Nah, dari sini kita punya teorema yang menyatakan bahwa sudut theta antara dua buah vektor tak nol ya. Jadi syaratnya panjang dari U dan panjang dari V tidak nol. Ya. Adalah seperti ini, sebagaimana yang kita sudah dapatkan di atas tadi. Ini nanti kalian bisa pelajari lagi sendiri ya. Nah, dari sini kalian bisa lihat bahwa kita punya U1V1 tambah U2V2 tambah U3V3. Dari sini kita definisikan sebuah perkalian antar dua vektor, yaitu perkalian titik. Hasil kali titik antara dua buah vektor U dan V, ini mereka bisa nol ya, adalah ini, U1V1, U1 kali titik V, U dikali titik V adalah U1V1 plus U2V2 plus U3V3. Contohnya seperti ini, kita mau melakukan perkalian titik antara vektor 1 min 2 min 1 dengan min 6, 2, 3. Maka kita punya 1 kali min 6 tambah min 2 kali 2 tambah min 1 kali min 3, yaitu min 7. Dan contoh selanjutnya kita punya dengan notasi yang lain ya. Setengah I plus 3J plus K kali titik dengan 4I min J plus 2K. Yaitu setengah plus 4 tambah 3 kali min 1 tambah 1 kali 2, yaitu 1. Nah, kita sudah belajar nih perkalian titik antar dua vektor. Maka teorema yang tadi kita bisa tulis ulang. Sudut antar dua vektor, kita punya dua vektor tak nol, U dan V, adalah theta sama dengan arc cos dari perkalian titik antara U dan V dibagi dengan panjang perkalian antara panjang masing-masing vektor ya. Sebelum ke contoh ada pertanyaan? Oke, kita ke contoh saja. Contohnya adalah ini, kita diminta untuk menghitung sudut antara U, yaitu I min 2J min 2K, dan P, yaitu 6 plus 3J plus 2K.
Maka yang pertama harus kita hitung adalah perkalian titiknya. U kali titik P, yaitu min 4. Kemudian panjang U adalah 3, panjang P adalah 7. Sehingga sudutnya adalah arc cos min 4 dibagi 3 kali 7, yaitu arc cos dari min 4 per 21. Ternyata nilainya adalah kurang lebih 1,76 radian atau 100,98 derajat. Ini tahu di mana? Tahu dari mana? Pakai kalkulator aja. Nah, dari perkalian titik kita bisa mengetahui apakah dua buah vektor itu saling tegak lurus atau tidak. Dua buah vektor itu dikatakan tegak lurus atau ortogonal ya, kalau hasil kali titiknya sama dengan 0. Mengapa dia tegak lurus kalau hasil kali titiknya 0? Kalau tegak lurus, kalau kita punya sesuatu yang tegak lurus, itu berarti sudutnya, misalkan U tegak lurus dengan P ya. Berarti sudutnya berapa? Sudutnya adalah pi per 2 atau 90 derajat ya. Maka kalau kita hitung ya perkalian titiknya, U dot P itu sama dengan, tadi kan kita punya cos theta sama dengan U dot P per panjang U kali panjang P. Maka kita punya U dot P itu sama dengan panjang U kali panjang P kali cos theta. Berarti kita tahu dia bahwa ini panjang U kali panjang P kali cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu berapa? 0, Pak. 0 ya. Jadi panjang U kali panjang P kali 0. Nilainya pasti 0 ya. Sekarang kita tahu nih properti atau sifat dari dua vektor yang tegak lurus ya. Dua vektor itu dikatakan tegak lurus kalau perkalian titiknya adalah 0. Sama seperti sebelumnya, perkalian titik itu juga memiliki beberapa sifat. Ya. Misalkan kita punya U, V, dan W vektor, dan kita punya C adalah skalar. Maka 5 pernyataan ini benar, nanti bisa dibaca sendiri ya. Karena skalar, maka U dot P sama dengan P dot U. Dan seterusnya. Karena kita berada di jurusan yang teknik ya, maka kita juga perlu belajar yang namanya proyeksi vektor. Mengapa? Nanti di teknik kimia itu banyak sekali digunakan vektor. Kalau misalkan ya tergantung kurikulumnya juga, tapi kalau misalkan sudah advance itu vektor banyak sekali dipakai. Contohnya seperti ini, kita punya suatu benda warna hijau. Kita tarik pakai tali yang vektor warna hitam ini dengan gaya tarik arahnya vektor U. Dengan besaran gayanya adalah panjang dari vektor U. Dengan sudutnya adalah theta. Maka gaya efektif yang benar-benar dirasakan oleh benda itu sebenarnya adalah vektor V, yaitu proyeksi vektor U ke vektor V.
Jadi walaupun kita nariknya keras, sekuat-kuatnya, tapi gaya efektif yang dirasakan oleh benda itu nggak sebesar yang kita berikan. Ya, mudahnya seperti itu. Kira-kira proyeksi vektor seperti ini. Ya. Misalkan kita punya vektor U, yaitu dari titik A ke titik B, dan punya vektor V, yaitu dari titik A ke titik C. Maka proyeksi vektor U ke vektor V adalah vektor W di sini. Atau kalau misalkan yang sebelah kanan ya, ini sama. Jadi vektor proyeksinya itu pasti ada di segmen garis yang sama dengan vektor V. Arahnya bisa jadi searah dengan vektor V, bisa jadi berlawanan arah. Tergantung vektor U-nya seperti apa. Jadi kalau bisa kita lihat di sini bahwa dari ilustrasi ini ya, kalau misalkan kita mau menarik suatu barang di suatu alas yang datar, kita tarik pakai tali, barangnya berat misalkan. Semakin ke atas tali kita, maka tenaga yang kita harus keluarkan itu semakin besar. Tapi semakin sejajar dengan alas tali kita, maka tenaga yang kita keluarkan itu tidak perlu sebesar yang kalau misalkan kita tarik talinya ke atas. Nah, secara definisi ya, proyeksi vektor itu seperti ini. Notasinya adalah proj. Kalau kita mau proyeksi U pada V adalah proj V, kemudian U. Ini artinya kita mau proyeksi vektor U ke vektor V. Rumusnya adalah seperti ini. U dot V dibagi panjang V kuadrat dikalikan dengan vektor V. Nah, proyeksi vektor ini juga punya komponen skalar. Komponen skalar ini lebih tepatnya adalah panjang dari vektor W di sini. Panjang dari vektor W ini bisa kita hitung sebagai panjang dari vektor U dikalikan dengan kosinus theta. Theta adalah sudut antara U dan V. Atau kita bisa tulis sebagai bentuk ini ya. U dot V dibagi panjang V. Ini sama semuanya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang apa itu komponen skalar, maka dia adalah panjang atau kalau misalkan kita pakai ilustrasi yang tadi, gaya efektif yang diterima oleh benda. Atau panjang dari proyeksi vektor U pada vektor V dalam hal ini. Ya. Contohnya seperti ini. Misal kita diminta untuk mencari proyeksi vektor dari suatu gaya dengan arah 5i plus 2j. Kita mau proyeksikan pada vektor v i min 3j. Misalkan vektor v ini adalah kemiringan dari alas atau apa namanya, kemiringan dari lantai tempat kita mau menarik benda itu. Ya. Nah, kita diminta untuk mencari proyeksinya atau gaya efektifnya relatif terhadap kemiringan vektor V, kemiringan lantai, dan besaran gaya efektifnya, yaitu komponen skalarnya. Maka proyeksi vektornya adalah kita cukup masukkan ke rumusnya, yaitu F dot V per panjang V kuadrat dikalikan vektor V, yaitu min 1/10. Ya, F dot V-nya itu min 1, panjang V kuadratnya adalah 10, dikalikan vektor V. Vektor V-nya adalah I min 3J, yaitu min 1/10 I plus 3/10J. Komponen skalarnya adalah, kita tinggal menghitung normnya F, dikalikan kosinus theta. Theta-nya dari mana? Karena kita tidak punya informasi sudut, maka kita bisa menggunakan rumus yang lain, yaitu F dot V
bagi panjang V, yaitu min 1/10. Nah, untuk perkalian titik, tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang gaya. Nah, kita juga bisa mempelajari tentang apa itu usaha atau work ya. Kalau dalam bahasa Inggris, gaya itu adalah force dan usaha adalah work. Perpindahan adalah displacement. Contohnya seperti ini, kita mau memindahkan benda dari titik P menuju titik Q menggunakan gaya F. Besaran perpindahannya adalah D. Maka usaha yang dilakukan adalah W itu sama dengan F kali titik dengan D. Besaran usaha yang dilakukan adalah seperti itu. Contohnya ini. Diketahui besaran gaya F yaitu 40 Newton dan besaran perpindahannya D ya, yaitu 3 meter. Dan sudut yang dibentuk oleh tali relatif terhadap kemiringan alasnya adalah 60 derajat. Maka usaha yang dilakukan oleh F untuk memindahkan kotak dari titik T menuju titik Q adalah W sama dengan F kali titik dengan D, yaitu besar F kali besar D kali cos theta, yaitu 40 kali 3 kali setengah. Cos 60 kan setengah ya. Berarti 60. 60 Joule. Satuan untuk usaha itu Joule ya. Atau Newton meter. Newton meter itu sama dengan Joule. Sebelum ke lebih banyak contoh tentang hasil kali titik, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita ambil contoh lagi. Ya. Diketahui vektor V dan vektor U. Diminta untuk menentukan nilai dari V dot U, kemudian panjang V, panjang U, kemudian nilai kosinus sudut theta antara V dan U, kemudian komponen skalar U pada arah V, kemudian proyeksi vektor U pada vektor V. Yang pertama V dot U, gampang ya ngitungnya. Yang sama-sama I adalah 3/5 dan 5. Jadi 3/5 kali 5. Kemudian yang sama-sama J untuk V-nya 0, untuk U-nya adalah 12. 0 kali 12. Kemudian yang sama-sama K untuk V-nya 4/5, untuk U-nya 0. 4/5 kali 0. Maka V dot U adalah 3. Panjang V adalah 1 dan panjang U adalah 13 karena ini trigonometri yang dasar ya, yang mungkin kalian sudah hafal. Kalau punya 5, 12 pasangannya pasti 13. Sehingga nilai dari kosinus sudut tetanya adalah P dot U dibagi panjang V kali panjang U, yaitu 3 dibagi 1 kali 13, yaitu 3/13. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk menghitung komponen skalar U pada arah V. Berarti kita menghitung panjang U dikalikan cos theta. Berarti 13 kali 3/13, yaitu 3. Dan terakhir kita diminta untuk mencari vektor hasil proyeksi vektor U pada vektor V. Ya. Yaitu U dot V per V kuadrat per panjang V kuadrat dikalikan V. Kita punya U dot V-nya 3.
Panjang V kuadratnya 1 kuadrat berarti 1. Dikalikan vektor V. Berarti kita punya proyeksi U pada vektor V adalah 9/5I plus 12/5K. Contoh ini masih mudah ya. Cuma nanti mungkin kalian untuk sedikit mengingat-ingat rumus proyeksinya mungkin agak kesulitan. Tapi nggak apa-apa, nanti semakin banyak kita latihan, semakin mudah kita mengingatnya. Contoh selanjutnya, diketahui kita punya vektor U dan vektor V. Kemudian pertanyaannya adalah kita diminta untuk menghitung seberapa besar sudut theta antara U dan V dalam radian dengan ketepatan hingga 2 angka di belakang koma. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita cek nih rumusnya seperti apa. Rumusnya adalah theta sama dengan arc cos dari U dot V dibagi panjang U kali panjang V. Maka yang kita perlukan adalah nilai dari U dot V, nilai dari panjang U, dan nilai dari panjang V. Kita hitung nih, U dot V, ternyata nilainya 4. Panjang U ternyata nilainya 5, panjang V ternyata nilainya 6. Maka sudut theta adalah arc cos dari 4/30, kurang lebih 0,75 radian. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya ke materi selanjutnya. Mungkin nggak cukup waktunya, jadi materi selanjutnya saya bahas sedikit dulu di awal, nanti minggu depan kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai sini? Atau makin bingung? Paham, Pak. Masih mudah ya materinya ya? Mudah-mudahan beneran mudah ya. Oke, kalau gitu saya ingin menyinggung sedikit tentang hasil kali silang. Hasil kali silang itu kita menggunakan aturan tangan kanan ya. Di sini kalau kita lihat ya, kita punya vektor U, vektor V. Maka vektor U dikali silang dengan vektor V, maka kita punya sudutnya berarah seperti ini ya. Vektor U sebagai punggung tangan atau badan tangan, vektor V-nya itu sebagai ujung jari selain jempol. Vektor U-nya adalah badan tangan. Vektor V-nya adalah ujung jari. Selain jempol ya. Nah, U cross V-nya ini jempolnya. Jadi tergantung yang mana yang muncul duluan ya. Maka kalau misalkan saya balik nih, kalau ini kan U kali silang dengan V. Kalau saya balik V kali silang dengan U, arah V cross U-nya ke atas atau ke bawah? Kita punya U cross V, berarti kita punya U, V, dan sudut theta ya. Maka kita mulai badan tangannya itu dari U dulu, kemudian ujung jari selain jempol adalah vektor V. Kalau kita genggam, U cross V adalah arah jempol yang ke atas. Dan dia pasti tegak lurus dengan U dan V. Tapi kalau kita balik V cross U, maka kita balik badan tangannya ada di V, ujung jari selain jempolnya ada di U, dan V cross U-nya itu jempol ke bawah. Ya. Ilustrasinya kalau U cross V seperti ini ya. Nah, vektor N di sini adalah
disebut sebagai vektor normal. Dia panjangnya 1. Jadi vektor N adalah vektor satuan dari U cross P atau arah dari U cross P. Dan dia pasti tegak lurus dengan U, dia juga tegak lurus dengan V. Ya. Nah, definisi perkalian silang adalah kita punya U cross P itu sama dengan panjang U kali panjang V kali sin theta, theta-nya adalah sudut antara U dan V, dikalikan dengan vektor normalnya. Itu definisi standarnya. Tapi cara menghitung perkalian silang nanti ada yang lebih mudah. Nah, sebelum ke cara menghitungnya, ya kita belajar tentang sifat-sifat perkalian silang. Dua vektor itu paralel, dinyatakan paralel, jika dan hanya jika perkalian silangnya nilainya adalah vektor 0. Perkalian silang itu hasilnya pasti vektor. Ya. Jadi, kalau misalkan perkalian silangnya adalah hasilnya vektor 0, maka dua vektor itu, kalau U dan V-nya sama-sama bukan vektor 0, maka mereka dikatakan sejajar atau paralel. Sifat-sifat dari perkalian silang, misalkan kita punya U, V, dan W vektor sembarang, ya, dan R dan S adalah skalar, sembarang juga, maka kita punya 6 pernyataan ini, semuanya benar. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Nah, sekarang saya mau mengilustrasikan hasil kali silang pada suatu paralelogram atau dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai jajar genjang. Jajar genjang itu kan pada dasarnya kita punya dua garis sejajar, kemudian ada dua garis lagi yang sejajar. Kemudian mereka beririsan, maka yang di dalamnya itu disebut jajar genjang. Nah, kalau bahasa Inggris kita sebut paralelogram. Kita punya vektor U dan vektor V dengan sudut theta. Nah, jajar genjang yang dibentuk adalah di jajar genjang warna hijau ini. Nah, berdasarkan ilustrasi ini, kita tahu bahwa tinggi dari jajar genjang ini adalah panjang V dikalikan dengan mutlak dari sin theta. Nah, karena N sendiri adalah vektor satuan, maka kita dapatkan bahwa panjang dari hasil kali silang antara vektor U dan V adalah luas dari sebuah jajar genjang. Kita tahu luas jajar genjang itu kan panjang alas dikalikan tinggi, ya. Panjang alasnya adalah panjang U, tingginya adalah di sini panjang V kali mutlak sin theta. Maka kalau kita hitung panjang dari U cross V, karena N adalah vektor satuan, otomatis panjang dari N-nya 1, ya. Sehingga kita punya ini. Panjang U-nya adalah alas jajar genjang, panjang V kali mutlak sin theta itu tinggi dari jajar genjang. Maka kita tahu bahwa mutlak dari panjang dari U cross V adalah luas dari jajar genjang ini. Mungkin materinya saya akhiri sampai sini dulu. Materi setelahnya kita bahas minggu depan, ya, di hari Senin. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri perkuliahannya? Mungkin sebelum hari Senin kalian bisa baca dulu ya slide-nya. Supaya nanti kita bisa cepat selesaikan tentang hasil kali silang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, perkuliahannya saya akhiri sampai di sini. Cuman sebelum saya akhiri, mengingatkan lagi ya, semua coret-coretan yang saya buat tadi, itu bisa kalian lihat di Microsoft Teams. Ya.
di Microsoft Teams Calculus ya, kalau kalian buka, Tools, kemudian di tab Class Notebook, silahkan diklik. Kemudian kalian klik yang di sebelah kiri ada buku berjajar 3 itu. Diklik, kemudian buka Content Library. Yang section yang using the Content Library. Di sini ada beberapa notebook yang sudah dibuat. Ada solusi kuis 1, ada materi hari ini. Materi hari ini pertemuan 10. Kita buka. Kalau kita sembunyikan lagi navigasinya ya, maka semua coret-coretan yang tadi saya buat itu kalian bisa lihat di situ. Jadi saya nggak perlu share lagi di e-learning, tapi kalian bisa langsung lihat di situ. Bahkan kalian bisa simpan file ini menjadi sebuah PDF. Kalau kita buka di browser, nanti filenya bisa disimpan jadi PDF. Silakan dimanfaatkan kelas notebook ini sebaik-baiknya. Kuliahnya kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu hari ini. Setelah ini, kalau mau langsung keluar silakan. Tapi kalau mau bertahan dulu, kita bahas jawaban kuis bareng-bareng, silakan. Ya. Saya akan memberikan waktu sedikit, sekian menit ke depan untuk kita bahas bareng-bareng jawaban dari kuis. Sampai di sini perkuliahan hari ini, sampai ketemu hari Senin buat yang mau keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Terima kasih, Pak. Pak.